Nah, baik. Jadi kita akan membahas tentang klasifikasi ya daripada kajian statistik. Nah, di dalam statistik kita harus mengolah data sehingga data tersebut bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk memperbaiki sistem. Nah, pengolahan data itu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut itu dilakukan pengujian. Ya, jadi di dalam statistik itu ada dua pengujian. Yang pertama itu adalah pengujian deskriptif dan yang kedua itu adalah pengujian inferensi. Ya. Apa itu pengujian deskriptif? Pengujian deskriptif itu adalah pengolahan data dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti, data, sampel atau sebuah populasi dari data yang akan kita simpulkan. Nah, data diolah dalam bentuk statistika deskriptif. Hanya satu variabel saja. Nah, di dalam statistika deskriptif mungkin Anda mengenal istilah mean, rata-rata. Kemudian Anda mengenal modus, data yang paling banyak muncul. Kemudian Anda juga mengenal kuartil, ya, di mana dalam sekelompok data itu kalau kita potong 3, maka data tersebut terbagi menjadi 4, gitu kan. Kemudian di sana juga ada table, ada grafik, ada diagram. Nah, itu pengujian deskriptif namanya. Jadi dia hanya untuk mendeskripsikan, memberikan gambaran terhadap objek yang kita teliti, gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya pengujian inferensi. Nah, yang disebut dengan inferensial statistik. Nah, pengujian ini biasanya mengadukan dua variabel atau lebih. Misalkan ada populasi produk yang kita jual ke Jawa Barat dengan populasi produk yang kita jual ke Jawa Timur misalkan. Ada dua variabel. Apakah kedua produk ini identik atau tidak? Gitu kan? Nah, pengujian inferensi yang kita kenal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah regresi korelasi ya. Korelasi itu hubungan. Apakah hubungannya antara sekelompok data dengan data yang lain? Misalkan ada hubungannya nggak antara indeks prestasi dengan jam belajar mahasiswa? Ya. Kemudian ada yang disebut dengan pengujian pengaruh, regresi. Dan yang berikutnya adalah pengujian perbedaan. Yang tadi, apakah ada perbedaan antara sekelompok data dalam satu populasi dengan kelompok data yang lain. Nah, pengujian perbedaan ini yang disebut sebagai paired sample t-test. Ya, di situ ada independent sample t-test dan lain-lain. Ya, jadi ada independent, ada dependent. Jadi secara umum pengujian statistik itu ada dua, ada pengujian statistik deskriptif dan ada yang pengujian statistik inferensi. Nah, kita mulai dari pengujian statistik inferensi. Ya. Nah, statistik inferensi ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa statistik inferensi dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, statistika inferensial itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, statistika inferensi itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu parametrik dan non-parametrik. Ya. Yang parametrik itu ciri-cirinya biasanya berupa rata-rata, mean. Sementara yang non-parametrik, median. Jadi ada yang mengatakan bahwa statistika parametrik adalah uji hipotesis yang menguji perbedaan rata-rata pada populasi. Jadi perbedaan rata-rata populasi A dengan populasi B. Kemudian kalau non-parametrik itu biasanya statistika yang melakukan uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter. Ya, apapun untuk populasi yang diuji atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak tergantung kepada populasi. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-cirinya biasanya kalau statistika parametrik itu berdasarkan asumsi distribusi.
kemudian dia menggunakan interval atau rasio, skala data, dan dia biasanya memiliki data yang besar, ya, jumlahnya besar. Sementara untuk statistika non parametrik itu biasanya berdasarkan distribution free, ya, jadi tidak bebas distribusinya. Kemudian dia juga menggunakan interval, rasio, nominal, ordinal, dan skala data. Nah, biasanya dia menggunakan data yang relatif lebih kecil. Nah, di dalam statistika non parametrik itu ciri khas yang lain itu adalah biasanya dia akan melakukan ranking data. Jadi diurutkan rankingnya itu. Nah, ini perbedaan umum antara statistika parametrik dan non parametrik. Untuk statistika parametrik ini ada ciri lain, yaitu digunakan syarat data sebagai sampel harus berdistribusi normal, ya. Itu statistika parametrik. Jadi sebelum menentukan pengujian yang akan dipakai, maka dilakukan pengujian normalitas terlebih dahulu biasanya. Nah, uji yang dipakai untuk statistika parametrik itu yang pertama adalah uji perbedaan, kemudian uji hubungan, dan uji pengaruh. Ya. Jadi kalau uji perbedaan di sini adalah uji apakah sampel mempunyai perbedaan nyata dengan sampel lain. Ada bedanya enggak? Kalau uji hubungan, apakah sampel itu memiliki hubungan antara yang sampel yang satu dengan sampel yang lain? Dan uji pengaruh, apakah sampel yang satu berpengaruh terhadap sampel yang lain? Nah, di sini ada contohnya nih ya. Kalau uji perbedaan itu biasanya contohnya adalah independent sample t-test, paired sample t-test, one sample test. Sementara kalau uji hubungan itu contohnya adalah product moment Pearson. Kalau uji pengaruh itu contohnya adalah regresi. Ya, regresi yang kita bahas di minggu kemarin. Nah, kalau statistika non parametrik itu digunakan pada kondisi penelitian tertentu. Ya. Biasanya kebalikan dari yang tadi, dia tidak berdistribusi normal. Dan jumlah sampelnya lebih kecil, ya, kurang dari 30. Ini untuk statistika non parametrik. Nah, yang termasuk uji non parametrik itu apa? Uji beda dan uji hubungan. Nah, uji beda di sini apakah satu sampel itu berbeda dengan sampel yang lain? Ya, kalau misalkan sama, biasanya HO-nya diterima. Kalau berbeda, itu HO ditolak, H1 diterima. Nah, kemudian yang kedua uji hubungan. Apakah dua variabel itu memiliki hubungan yang berpengaruh antara satu yang lain? Nah, contohnya adalah korelasi Spearman, Kendall, kontingensi, sama chi-square. Nah, lalu di dalam pengujian statistik tadi itu ada yang uji satu sampel, ya. Kemudian ada yang uji dua sampel. Kemudian ada uji yang beberapa sampel. Nah, kalau sekiranya uji satu sampel, itu kan tetap ada dua ya, ada tes parametrik dan parametrik. Ya, kalau tes parametrik itu one sample t-test, kalau yang non parametrik itu uji runs. Ya, kemudian ada juga yang namanya uji binomial. Nah, bagaimana kalau misalkan ada dua sampel? Nah, yang dua sampel ini diklasifikasikan menjadi dua nih. Ada yang saling berhubungan, dependent, ya, two dependent sample. Ada yang tidak saling berhubungan, ya, atau two independent sample. Nah, kalau untuk tes parametrik, yang dependentnya itu paired sample t-test. Kalau yang independentnya itu sample t-test. Tapi kalau yang untuk non parametrik, yang dependentnya itu uji Wilcoxon, ya. Yang independentnya itu Mann-Whitney. Nah, sementara kalau misalkan lebih dari itu, yaitu analysis of variance, ANOVA. Ya, untuk tes parametrik. Tapi kalau untuk tes non parametrik itu Kruskal-Wallis. Ya, itu berkenaan dengan klasifikasi tadi.